Kesempatan baru di dunia yang baru. Bab 31 bersiap untuk berangkat. Sofia meluangkan waktunya untuk kembali ke kota setelah pengalaman mengerikannya menghentikan waktu secara tak sengaja. Sesampainya di sana, ia berlari kecil menuju penginapan dan melihat Fen di luar. Fen sedang berbaring di sepetak rumput di samping bangunan, bersantai di bawah hangatnya sinar matahari. Fin, melihat serigala itu, dia berjalan menghampirinya dan membenamkan wajahnya di sisi berbulu serigala itu, berharap serigala itu kembali ke ukuran aslinya untuk mendapatkan bulu tambahan, tetapi sayangnya dia tidak bisa melakukannya di kota. Sofia, aku mengacaukannya, sangat besar. Suaranya teredam saat dia berbicara ke bulunya. Saya mengerti. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Sofia tetap seperti itu selama 10 menit, perlahan-lahan pulih berkat kelembutan bulu Fen setelah pengalaman mengerikannya. Akhirnya, Maya juga muncul di penginapan dan memperhatikan mereka berdua. Ia menatap mereka. Fen bersantai di rerumputan sementara Sofia membenamkan wajahnya dalam-dalam di sisi Fen. Apa aku mengganggu? Kesalahpahaman serius terjadi. Bukan begitu. Serigala itu memberikan jawaban yang jelas. Begitu ya, gadis kucing itu tampak bingung, bahkan ekornya membentuk tanda tanya. Jadi, ada apa? Ia berlutut di samping Sofia dan menepuk-nepuk kepalanya, memastikan gadis itu masih hidup. Sebenarnya, aku tidak tahu. Dia makin bingung mendengar jawaban serigala itu. Sofia akhirnya menyadari bahwa ia tak lagi sendirian bersama Fen. Ia mengangkat wajahnya, dan begitu melihat Maya dan ekornya yang berbentuk tanda tanya aneh, senyum konyol muncul di wajahnya. Persis seperti yang kubutuhkan. Apa? Dia benar-benar butuh konteks. Serius, ada apa ini, Sofia? Sihirku, terlalu kuat. Ya, gadis kucing itu menjawab dengan lugas, tanpa emosi. Ada berita lain yang, kau tahu, benar-benar berita. Kejam banget. Aku sampai salah langkah waktu mikirin cara buat nambah kecepatan reaksiku. Aku nggak mau dikejutkan lagi sama serangan Griffon. Satu hal nyambung sama yang lain, dan entah kenapa, aku malah nggak sengaja ngehentiin waktu. Hal gila apa yang sebenarnya kau coba lakukan sejak awal hingga tak sengaja menghentikan waktu? Tunggu, apa? Maya baru saja memproses informasi itu dan bereaksi dengan wajah kosong. Apa yang kau lakukan? Fen bereaksi lebih keras saat dia berteriak sambil bangkit dari rumput. Aduh, Sofia yang bersandar pada tubuhnya sampai sekarang, kehilangan keseimbangan dan jatuh tertelungkup ke tanah. Apa kau serius baru saja mengatakan bahwa kau menghentikan waktu, gadis? Ya, seperti yang kuduga, itu memang sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan, iya. Sebelumnya, ia merasa itu bukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan. Tidak, itu tidak mungkin. Fen tidak mempercayainya. Percayalah, bukan itu. Pengalaman yang sangat menakutkan itu jelas bukan imajinasiku. Ia merinding hanya mengingatnya. Sofia, Maya tampak khawatir saat menatapnya. Aku tidak sengaja, menabrak pohon dengan sihir tanah, jangan tanya. Sofia menyadari ekspresi seperti bertanya-tanya, apa yang sedang dilakukan gadis ini. Di wajahnya, sebelum tabrakan, aku sangat berharap untuk istirahat sejenak karena aku tidak ingin menabrak pohon besar. Ketika aku membuka mata lagi, semua yang ada di sekitarku benar-benar membeku, dan tak ada satupun yang bergerak lagi. Itu kedengarannya menakutkan. Dia mengangguk mengerti. Ini bahkan bukan bagian yang mengerikan. Aku tidak tahu bagaimana caranya, mengembalikan waktu yang terhenti. Aku panik sekali karena kupikir aku akan terjebak seperti itu. Apapun yang kucoba, tidak ada yang berhasil. Menakutkan. Gadis kucing itu pun memperlihatkan ekspresi ngeri yang sama. Ya, saya sangat senang sekali setelah berhasil membuatnya berfungsi kembali. Tidak, aku sudah bereksperimen dengan waktu selama ratusan, bertahun-tahun, dan aku yakin itu mustahil. Fen putus asa karena alasan yang berbeda. Namun, dia melakukannya secara tidak sengaja. Itu tidak mungkin. Sebenarnya berapa umur orang ini? Sofia bergumam dalam hati karena tidak menyadari kekeliruannya. Sofia, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Entahlah, aku tak peduli. Aku takkan melakukannya lagi. Hal itu meninggalkan bekas luka yang besar padanya. Tidak mungkin, serigala itu tampak seperti dunia akan kiamat. Bahkan jika, aku sungguh-sungguh, jujur saja, tidak tahu sedikit pun apa yang telah kulakukan. Fen sama sekali tidak senang. Untuk saat ini, mau bagaimana lagi, tapi aku akan menghubungimu lagi untuk ini. Tolong jangan, aku punya firasat kuat kalau Sofia nggak boleh dibiarkan berkeliaran sendirian. Maya merasa meninggalkannya sendirian adalah ide yang buruk. Setuju, serigala itu pun menyampaikan pendapatnya. Hei, tunggu, waktu aku sama kamu, Maya, aku masih diserang Griffon dan sebagainya. Itu, benar, tapi setidaknya kau tidak menghancurkan dunia secara tidak sengaja saat kita bersama.
Tidak ada yang bisa dia katakan untuk membela diri. Baiklah, kalau itu sudah diselesaikan. Sudah beres. Yah, sebenarnya aku tidak keberatan kalau tidak sendirian. Oke, lanjutkan. Setelah dipikir-pikir lagi, Sofia tidak membenci ide itu. Apa rencana kita setelah meninggalkan kota ini? Itu pertanyaan yang bagus. Haruskah saya mulai bersiap sekarang? Kurasa itu yang terbaik. Aku sebenarnya ingin pergi lebih cepat daripada nanti. Sofia tampak siap melanjutkan perjalanannya. Aku juga ingin menjauh dari bar untuk sementara waktu. Fan jadi terlalu banyak bicara kalau mabuk, dan terlalu repot untuk membuatnya diam, apalagi memalukan kalau aku tidak diam. Omong kosong, alkohol tidak berpengaruh padaku. Tentu saja, jawab kedua gadis itu bersamaan, karena mereka pernah menyaksikannya sebelumnya. Dia tidak bisa menjawab lagi. Apakah besok terlalu pagi untukmu, Maya? Kurasa itu seharusnya berhasil. Dia tampak tidak keberatan. Tapi kau harus memberitahu Chiyo dan kelompokmu tentang ini. Terutama Chiyo. Oke, Sofia tidak mengerti kenapa dia menyebutkannya 2 kali. Ya, aku harus melakukannya. Bagus. Baiklah, kalau begitu, aku juga harus mengurus beberapa hal. Sampai jumpa nanti, Sofia, Fan. Setelah itu, gadis kucing itu meninggalkan tempat itu dengan lambaian tangannya yang kecil. Sampai jumpa. Dia balas melambaikan tangan. Baiklah, aku akan mencari Chiyo dan geng. Sebaiknya cepat selesai. Jangan tinggalkan kota ini, atau gadis itu akan marah padamu karena melakukan petualangan tanpa pengawasan lagi. Haha, aku mengerti. Meninggalkan Fan, Sofia mulai mencari-cari kelompok itu. Untungnya, mereka tak butuh waktu lama untuk bertemu. Sofia, Chiyo dan kedua temannya sedang berjalan di jalan utama ketika mereka bertemu. Ada apa? Halo, ia tak tahu harus mulai dari mana. Aku belum pernah berpamitan dengan siapapun sebelumnya, bagaimana caranya? Sofia berhenti bicara. Aku mengatakannya keras-keras, kan? Aku harus benar-benar menghilangkan kebiasaanku itu. Kau sudah mau pergi. Gadis kucing itu bereaksi dengan ekspresi sedih. Ya, aku ingin melihat lebih banyak dunia, jadi, aku juga perlu menjadi lebih kuat, artinya aku harus menemukan cara untuk berlatih. Lebih kuat, teriak Rashek tanpa sadar. Ya, oke, bukan kekuatanku yang sebenarnya, tapi bagaimana aku mengasah caraku menggunakannya. Itu sedikit lebih masuk akal. Baiklah, izinkan aku berterima kasih sekali lagi karena telah menyelamatkan nyawa kami saat serangan golem. Kami akan selalu berterima kasih padamu untuk itu. Sungguh, sebuah pengalaman mengenalmu, akal sehatku akan butuh bertahun-tahun untuk pulih, tapi aku akan merindukan hari-hari ini. Rashek adalah orang pertama yang mengucapkan selamat tinggal dari kelompok itu. Benar sekali, lanjut Masi. Sungguh, terima kasih banyak. Kau benar-benar membuatku ingin memulai kembali sebagai pesulap. Lain kali kita bertemu, kaulah yang akan terkejut. Aku menantikannya. Dia menerima tantangannya. Sofia, Chiyo akhirnya memanggilnya lagi. Ya, apakah kamu bebas untuk sementara waktu sekarang? Ya, setelah bencana tadi, aku tidak punya rencana apapun untuk sisa hari ini. Bencana, lupakan saja, jadi, apa yang ingin kamu lakukan, Chiyo? Jalan-jalan sebentar saja, dan ngobrol. Tentu saja, kita bisa melakukannya, tidak masalah. Bagus, Rashek, Masi, sampai jumpa nanti, oke. Ia berpamitan kepada teman-temannya sebelum fokus pada Sofia. Lakukan yang terbaik, berjuang, entah kenapa, keduanya menyemangatinya. Sofia memiringkan kepalanya. Ayo pergi. Setelah itu, keduanya berjalan santai berdampingan menyusuri kota untuk sementara waktu. Karena sepertinya ini akan terus berlanjut, Sofia akhirnya berbicara kepada gadis kucing yang tampak gelisah dan gugup. Aku bukan ahli dalam hal berbicara, tapi, bukankah kamu ingin mengobrol? Ya, dia membeku sejenak. Apa Maya benar-benar ikut denganmu? Ya, kami sudah membicarakan untuk berangkat lebih awal, dan dia sedang bersiap-siap untuk besok. Begitu ya, beruntungnya dia. Chiyo tampak cemburu. Apakah dia akan membantumu? Tolong, Sofia malah merasa ia akan mengalami lebih banyak stres dan kelelahan mental di masa depan. Namun, semua itu akan menjadi salahnya sendiri. Yah, dia memang sangat kuat, itu sudah pasti, dan dia cepat belajar sihir. Pasti akan menarik kalau ada dia di dekatnya. Sihir? Ya, aku tidak bisa menandinginya. Apa kau suka, Maya, Sofia? Chiyo memutuskan untuk langsung ke intinya. Baginya, ini benar-benar tiba-tiba. Ia mulai tergagap sementara wajahnya memerah karena malu. Dari mana ini berasal? Ia belum sanggup menghadapi topik seperti itu.
Hanya, tertarik. Ekspresi Chiyo berubah muram setelah melihat reaksinya yang berlebihan. Dan, tidak, aku tidak akan bilang begitu. Ya, menurutku dia, manis, sangat imut, tapi... Kamu juga, meskipun tingkat kelucuannya berbeda menurutnya, Sofia tetap mengatakan yang sebenarnya. Memalukan sekali. Ia sendiri agak terluka setelah menyadari ucapannya yang keras lagi. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Ya, begitu ya, Wajah Chiyo berseri-seri, lalu ia tersenyum malu-malu. Aku senang. Dia tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Sofia. Ya, entah kenapa dia merasa sangat tegang. Apakah kamu akan kembali ke kota ini? Pikirnya lalu memutuskan untuk jujur. Entahlah, mungkin, tapi kalaupun aku tahu, mungkin tidak akan lama lagi. Maaf. Aku mengerti, aku sudah menduganya. Ekspresi Chiyo kembali kesepian. Bolehkah aku mengajukan hanya satu permintaan tanpa bertanya? Asalkan tidak terlalu keterlaluan. Semoga saja tidak. Gadis kucing itu mendekat ke Sofia dan tiba-tiba, namun dengan hati-hati, melingkarkan lengannya di pinggang Sofia. Setelah memeluknya erat-erat, Chiyo menyandarkan kepalanya di bahu Sofia, tetap seperti itu untuk beberapa saat. Panik, gadis yang dipeluk itu tak habis pikir. Pelukan yang ia terima belakangan ini semakin banyak, apalagi karena sebelumnya ia tak pernah memeluknya sama sekali. Kami bilang tidak ada pertanyaan, kan? Ya, meski begitu, banyak sekali pikiran yang berkecamuk di kepalanya saat gadis kucing itu memeluknya dalam diam. Jangan bilang, apa Fan benar? Tapi kita bahkan hampir tidak saling kenal. Gumamnya dalam hati karena terkejut, ia teringat percakapan dengan serigala mabuk itu, di mana ia menyiratkan bahwa Chiyo mungkin punya perasaan padanya. Tidak mungkin. Terima kasih, gadis kucing itu akhirnya berpisah lagi dan mengucapkan terima kasih kepada Sofia dengan ekspresi malu-malu. Tentu, pikirannya melayang entah kemana. Aku tidak akan mengucapkan selamat tinggal. Sebaliknya, aku akan menggunakan kata, sampai jumpa. Tidak apa-apa, perbedaan itu kecil tapi berarti baginya. Ya, aku suka itu. Bagus, Chiyo maju 2 atau 3 langkah dan kembali menghadap Sofia. Baiklah, sampai jumpa, Sofia. Senyumnya tampak agak dipaksakan, tetapi gadis kucing itu mencoba sambil melambaikan tangan terakhirnya sebelum melanjutkan perjalanan. Ya, sampai jumpa, Chiyo, ia melambaikan tangan dengan canggung sebelum akhirnya menghilang di kejauhan. Sofia menatapnya dalam diam untuk beberapa saat. Mungkin, mustahil Fan berkata jujur, kan? Benar, ia tak bisa menganggapnya sebagai kesalahpahaman. Sama sekali tidak masuk akal, kami baru saja saling kenal, dan tak ada yang bisa membuatnya tertarik padaku. Apa? Sejak awal, kenapa dia, jatuh cinta padaku? Kehidupan sebelumnya masih sangat memengaruhi harga dirinya. Ia bingung dengan kejadian aneh yang terjadi saat pertemuannya dengan Chiyo, sementara Sofia tetap terpaku di tempat. Setelah memulihkan diri sejenak, ia butuh beberapa waktu sebelum akhirnya kembali ke penginapan untuk malam terakhirnya di kota Bisfok. Bab 32 memulai petualangan baru. Setelah tidur di tempat tidur untuk terakhir kalinya, Sofia kurang lebih cukup istirahat. Setidaknya, senyaman orang yang tidak suka bangun pagi. Setelah bersiap-siap di pagi hari, ia pergi bersama Fan ke pintu masuk kota Bisfok tempat mereka menghabiskan hari-hari terakhir. Di sana, teman baru mereka, Maya, si gadis kucing berambut seputih salju, sudah menunggu mereka berdua. Kamu telat. Dia tampak agak tidak sabar. Dari kelihatannya, dia sangat bersemangat. Kamu harus terbiasa dengan itu. Sofia bukan tipe orang yang terburu-buru di pagi hari. Benar, gadis yang dimaksud tidak menunjukkan keinginan untuk berubah dalam hal itu. Selamat pagi, Maya. Ya, selamat pagi. Apakah kamu sudah selesai mempersiapkannya? Ya, aku sudah berpamitan dengan teman-teman dan keluargaku. Aku siap berangkat. Bagus. Oke. Cuma beberapa hari, tapi mengunjungi kota pertamaku di benua ini adalah pengalaman yang luar biasa. Kami bahkan mendapat tambahan yang tak kuduga. Hei, ekspresi pemeran tambahan itu berubah menjadi cemberut, dan ekornya yang sedikit mengembang menunjuk lurus ke atas. Ekstra yang keras, Fan juga harus menerima pukulan. Cukup sampai di situ. Sofia mengganti topik. Kalau begitu, bagaimana kalau kita berangkat? Ya, 2 lainnya setuju. Rombongan itu memandang kota untuk terakhir kalinya sebelum berjalan santai. Maya agak lama karena ia akan meninggalkan rumahnya, tetapi ia bisa mengatasinya dengan relatif cepat. Ia terlalu bersemangat hingga tak membuatnya emosional. Mereka berjalan pelan untuk beberapa saat dan akhirnya menemukan diri mereka di tengah hutan ketika Sofia berhenti dan melihat sekeliling. Ngomong-ngomong, kita mau pergi kemana?
Apa? Maya langsung bereaksi. Kamu sadar nggak kalau Fen dan aku mengikutimu? Kenapa kau melakukan itu? Dia tampak bingung. Aku belum pernah ke, benua ini sebelumnya. Aku sama sekali tidak tahu di mana letaknya. Yah, kamu berjalan dengan penuh percaya diri sehingga aku pikir kamu punya rencana. Aku tidak peduli kemana kita pergi sejak awal. Fen juga tidak membantu. Oke, waktunya rapat strategi. Sofia bersemangat. Aku lelah, gadis kucing itu tidak. Selagi kita di sini, bisakah kita bicarakan hal lain dulu? Fen menatap Sofia. Bagaimana menurutmu? Bolehkah aku? Ia menunjuk tubuh serigalanya yang masih kecil. Kamu ingin berubah kembali? Iya. Transformasi. Apa? Maya merasa ada yang terlewat. Tentu saja, lakukan saja. Hebat. Segera setelah mendapat lampu hijau, Fen kembali ke tubuh aslinya yang tingginya lebih dari 2 meter. Jauh lebih baik. Ia melakukan beberapa peregangan untuk merasakan tubuhnya lagi. Gadis baru itu menatapnya dengan ekspresi kosong. Selamat datang kembali, kurasa. Apa yang terjadi di sini? Yah, Sofia menggaruk pipinya, memikirkan cara untuk menjelaskan. Kami pikir ukuran aslinya akan, terlalu menarik perhatian, jadi dia memutuskan untuk mengecilkan dirinya. Tidak mungkin. Ukuran, bentuk, dan kekuatan itu, jangan bilang dia benar-benar. Dia Fen. Ia memotongnya. Ia punya firasat tahu kemana gadis kucing itu pergi dan ia tidak menyukainya. Ia masih menyangkal dugaan identitas asli Fen. Bukan itu maksudku. Benar, bahkan nama Fen, jadi dia benar-benar. Dia adalah Fen. Sofia bersikeras bahwa dia hanya itu dan tidak lebih. Tetapi, karena tak tahan lagi dengan tatapan tajam Sofia, ia akhirnya menyerah dan mengalihkan pandangannya. Kalau kau bilang begitu. Ya, ada apa ini? Serigala itu hanya mengingat namanya karena sudah lama tidak bertemu, jadi dia tidak yakin apa yang mereka berdua bicarakan. Ngomong-ngomong, topik itu sudah berakhir bagi Sofia. Meskipun ia juga sudah mencapai batas kekonyolan, ia masih belum mau mengakui bepergian bersama monster mistis. Ada ide kemana kita seharusnya pergi? Maya butuh waktu sejenak untuk menerima situasi ini sebelum melanjutkan. Apa sebenarnya yang ingin kau lihat di benua ini, Sofia? Manusia, kota, monster, pemandangan, reruntuhan, penjara bawah tanah, pulau. Ia memberikan beberapa saran. Ya, ini bukan jawaban yang tepat. Gadis kucing itu menatapnya, tampak tidak senang. Semuanya, aku ingin melihat semuanya. Itu tidak membuatnya lebih mudah. Ia memikirkan beberapa pilihan. Bagaimana dengan ibu kota Bisfok? Jauh sekali, jadi kita bisa menjadikannya tujuan, dan di sepanjang perjalanan, kita bisa mengunjungi dan melihat berbagai hal. Seberapa jauh kita berbicara? Saya belum pernah ke sana, tapi saya dengar butuh waktu sekitar 3 bulan dengan kereta, paling tidak. Fen, bagaimana menurutmu? Kalau cuma kita berdua, kita bisa sampai dalam 2 atau 3 minggu, tapi dengan pendatang baru kita, aku belum yakin. Tapi kita kan nggak harus terpaku di jalan atau menghindari tempat-tempat monster, jadi mungkin kita nggak akan makan waktu sebanyak itu. Tidak, maksudku, kalau kamu mau pergi. Aku memang berencana untuk pergi dengan santai. Ibu kota kaum Bisfok, iya. Aku pernah ke sana sebelumnya, dan aku agak penasaran bagaimana perkembangannya sejak saat itu. Dia tampak bernostalgia. Oke, sudah diputuskan. Ayo kita pergi ke ibu kota. Sofia mulai berjalan lagi, tapi berhenti setelah beberapa langkah dan melihat sekeliling. Jadi, kemana? Yah, dengan Fen, kita harus menghindari jalanan kalau bisa, iya. Kita lihat saja nanti. Kalau kita terus ke barat, kita akhirnya akan sampai di penjara bawah tanah labirin terkutuk. Dari sana, kita belok. Labirin terabaikan. Sofia tertarik. Apa itu? Persis seperti namanya. Tak seorang pun memasuki tempat itu karena labirin itu tak pernah berhasil, atau tak seorang pun ingin menyelesaikannya. Lagi pula, tempat itu hanya memiliki monster yang cukup kuat dan tak ada hadiah. Karena itulah, orang-orang berhenti mengganggunya. Maya menjelaskan mengapa ruang bawah tanah ini dinamai demikian. Kedengarannya menyenangkan, mari kita selesaikan. Kamu mau masuk ke tempat itu? Tentu saja. Kamu, mendengarkan penjelasanku tadi, kan? Kenapa kamu mau masuk ke dalam? Labirin yang belum pernah dipecahkan sebelumnya, bukankah itu terdengar menarik? Kalau begitu, mungkin sedikit. Maya harus mengakui bahwa itu agak menarik, meskipun tidak sampai-sampai dia menyarankan untuk pergi ke sana sendiri. Oke. Pemberhentian pertama sudah ditentukan. Sofia tidak peduli dengan detailnya dan hanya bersemangat untuk menjelajahi sesuatu seperti labirin untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Nak,
Kamu harus hati-hati ngomong sama Sofia kalau nggak mau kejadian kayak gini terjadi. Fan memberinya tips pertama dari sekian banyak tips tentang cara menghadapi gadis itu. Ya, aku akan mengingatnya. Secara pribadi, aku setuju dengan Sofia. Sudah lama sejak terakhir kali aku memasuki ruang bawah tanah. Aku sedikit menantikannya. Ah, begitu ya. Aku bisa melatih sihirku pada monster-monster di dalam, kurasa. Terserah, aku ikut. Ayo pergi. Akhirnya, gadis kucing itu juga menyukai ide itu. Kelompok itu mulai bergerak, tetapi karena ruang bawah tanahnya agak jauh, mereka harus berkemah di suatu tempat di sepanjang jalan saat senja tiba. Sambil bersiap-siap, Fan sudah menyiapkan daging sementara para gadis bertugas mengambil apapun yang mereka inginkan sebagai lauk karena serigala itu tidak tertarik pada semua itu. Aku akan menyiapkan apinya, jadi silakan siapkan apapun yang ingin kalian masak. Terima kasih, Fan. Kamu bisa masak, Sofia. Maya penasaran melihat semua tanaman dan sayuran yang bisa dimakan yang telah mereka kumpulkan. Tidak, sama sekali tidak. Jawabnya terus terang. Biasanya, aku hanya mencampur semua yang Fan bilang bisa dimakan dan berharap yang terbaik. Oke, mundur sekarang. Dia mendorongnya menjauh dari bahan-bahan. Aku yang urus masaknya mulai sekarang. Kau akan, ya, aku cukup percaya diri dengan kemampuanku. Benarkah? Hore, keren banget. Makasih banyak ya. Tentu, Maya belum pernah melihatnya sebahagia ini sebelumnya. Kamu suka banget makanan, iya. Saya suka makan makanan enak. Begitukah? Yah, sepertinya aku harus berusaha sebaik mungkin. Bagus. Apa kau keberatan kalau aku meninggalkanmu sebentar? Aku akan pergi dan menyiapkan bak mandinya. Sofia ingin memanfaatkan waktu luangnya sebaik-baiknya. Tidak usah, lanjutkan saja dan bersiap. Tunggu, apa sekarang? Mandi, ulangnya. Kamu lebih suka mandi berendam. Tidak masalah, aku mungkin bisa melakukannya juga. Ini, bukan masalahku. Maya memijat pangkal hidungnya sambil berkata begitu. Kita diantah-berantah, dan kau malah bicara soal mandi. Apa yang akan kau lakukan? Sedikit sihir tanah, diikuti oleh sihir api, dan diakhiri dengan sihir air. Oke, terserahlah, aku akan lelah kalau terus-terusan terkejut. Setelah berkata demikian, Sofia meninggalkan perkemahan dan mencari tempat yang cocok untuk mandi dan segera menemukan daerah terpencil yang dilindungi oleh semak-semak dan pepohonan tempat dia mulai bekerja. Haruskah aku membuatnya lebih besar sekarang? Lagi pula, kita berdua sekarang. Dari mana pikiran itu datang? Tanda seru. Mana mungkin kita minum bersama? Kenapa kita harus? Tanda seru. Bahkan jika dia mau, aku akan mati. Seperti benar-benar mati karena malu. Lagi pula, itu tidak akan terjadi. Apa delusiku juga meningkat atau apa? Dengan wajah memerah, Sofia menepuk pipinya dan melanjutkan pekerjaannya. Dia membuat bak mandi yang lebih kecil dari biasanya, menyiapkannya untuk air panas, dan membuat beberapa dinding tanah untuk privasi ekstra. Sebaiknya kita masuk sekarang, iya. Untuk membersihkan pikiran kotor atau semacamnya. Ya, ayo kita lakukan. Pikirannya kacau dan tidak berfungsi dengan baik. Sekitar 20 menit berlalu setelah itu sebelum Sofia tiba di perkemahan lagi. Selamat datang kembali. Gadis kucing itu melihatnya dan meninggalkan salam. Ya, kamar mandinya sudah selesai. Kamu benar-benar membuatnya, Dia memperhatikan Sofia lebih jelas dan menyadari rambutnya masih agak basah. Kamu sudah membuatnya juga. Kupikir sebaiknya aku pergi saja saat aku melakukannya. Ya, itu masuk akal, jadi, kita tidak akan masuk bersama, kan? Apa? Gadis itu tidak menyangka hal ini akan terjadi, terutama setelah kekacauan yang dialaminya sebelumnya. Pergi bareng. Enggak, kenapa? Kamu mau atau, apa? Aku baik-baik saja. Maya tertawa, tetapi ekornya menunjukkan reaksi yang lebih gugup, sedikit berkedut dan bergoyang-goyang dengan tidak sabar. Sungguh menghibur melihat reaksi kalian yang berubah-ubah. Kakao, sayangnya, Sofia tidak menyadari gerakan ekor gadis kucing yang mencurigakan itu, yang menunjukkan bahwa dia mungkin lebih suka memberi daripada menerima, dan tidak siap membalas. Ngomong-ngomong, bagaimana denganmu? Mau mandi juga? Setelah makan malam, iya. Masak di api unggun bikin bau. Aku lupa tentang itu. Mau bawa satu lagi bareng-bareng, nih. Jadi, apa makan malamnya? Sofia mengganti topik. Sebenarnya cukup banyak. Keduanya bergabung dengan Fan di sekitar api unggun dan menyiapkan makanan mereka. Selain daging, Maya telah menyiapkan sesuatu yang tampak seperti salad, berbagai sayuran, dan bahkan sesuatu yang mirip tumisan. Wah, aku senang sekali kamu datang sekarang, Maya. Entah kenapa, aku jadi tidak senang saat kau mengatakannya seperti itu.
Mereka terus bertengkar selama makan hingga selesai. Setelah itu, Sofia membimbing gadis kucing itu ke bak mandi dan mengganti air lama yang dingin dengan air hangat yang baru sebelum meninggalkannya sendirian. Selamat bersenang-senang. Itu benar-benar pemandian di antah berantah. Akal sehatnya kembali mendapat pukulan telak saat dia bersiap-siap. Bab 33 menjelajahi ruang bawah tanah. Setelah makan malam bersama, Sofia memandu Maya ke bak mandi yang telah ia buat sebelumnya. Setelah mengisinya kembali dengan air panas, menggunakan sihir, ia meninggalkan gadis kucing itu sendirian untuk berendam. Gadis itu, Maya melihat sekeliling sambil bersantai di bak mandi. Aku tak pernah menyangka bisa mandi di antah berantah. Yah, bukan berarti aku mengeluh. Sambil meregangkan tubuhnya, ia tampak puas. Sungguh jiwa yang bebas. Kehidupan macam apa yang Sofia jalani sampai sekarang hingga berakhir seperti itu. Aku cukup penasaran. Aku penasaran, apakah dia akan memberitahuku jika aku bertanya. Apakah semua iblis sama eksentriknya dengan dia, atau dia kasus khusus? Kenapa aku merasa dia semacam orang penting? Aku tidak tahu bagaimana iblis hidup, tapi mungkin dia malah melarikan diri dari sesuatu. Kekuatannya dan kurangnya akal sehat. Dia sebenarnya bukan bangsawan, kan? Benar, Maya menjadi sangat teralihkan dan gelisah karena sesuatu yang bodoh. Pertama kali aku tertarik pada sesuatu selain sihir sejauh ini. Orang lain. Ah, tapi ada temannya, Fen, yang jelas, juga istimewa. Apa orang seperti dia mau bepergian dengan orang yang hanya bosan? Dia memang punya penampilan yang cocok untuk seseorang yang berlatar belakang bangsawan atau bahkan kerajaan. Yah, setidaknya selama dia tidak berlumuran darah. Dia teringat insiden Griffon. Oh, tapi kalau dia iblis, putri, mungkin berlumuran darah adalah bagian dari deskripsi pekerjaannya. Menurut legenda, mereka suka bertarung. Ah, ras yang hebat. Otak Maya yang sesekali berotot muncul kembali. Aku tidak sabar menunggu dia mengajariku lebih banyak sihir lalu melawan sesuatu yang kuat. Fen juga mengabaikannya, atau terutama karena siapa atau apa kemungkinan besar dia, hal-hal yang bisa kupelajari darinya tak terbatas. Dan sepertinya memang berdasarkan kebenaran. Sofia memang senang bermain dengan musuh-musuhnya. Dia benar-benar misterius. Tapi, kepribadiannya tidak seperti putri. Malah, dia selalu berubah-ubah, sama sekali tidak beradab. Apa itu juga karena iblis? Fen sepertinya sudah terbiasa. Yah, seru melihat reaksinya karena imut. Dia memang imut. Titik-titik. Tidak ada yang perlu dikeluhkan. Sebenarnya, dia terlalu cantik. Agak mengganggu. Lalu, kenapa dia tiba-tiba jadi pemalu dan malu-malu? Rasanya dia hampir tidak pernah berinteraksi dengan orang lain. Apa dia semacam putri yang begitu jauh dari jangkauan sehingga tidak ada yang mendekatinya? Beruntungnya aku, dia kabur. Ayo kita pikirkan cara agar dia terbiasa. Meskipun reaksinya menyenangkan, aku ingin dia lebih santai saat ada skinship. Setelah gadis kucing itu selesai dihantui delusi tentang siapa atau apa Sofia, dia segera menyelesaikan mandinya dan kembali ke perkemahan. Selamat datang kembali. Bagaimana? Hebat. Kerjamu bagus sekali, putri. Ide aneh yang terlintas di benaknya saat mandi itu terus terngiang di kepalanya. Saya senang mendengarnya. Petik 2, petik 2. Petik 2, petik 2. Dia tidak bereaksi. Maya menatapnya dengan mata terbelalak kaget sambil menggumamkan kata-kata itu. Apa dia benar-benar terbiasa disapa seperti ini? Sofia menguap sambil berbicara sendiri. Aku pasti lelah sekali. Aku sudah mendengar hal-hal yang sama sekali tidak masuk akal. Saking mustahilnya ia percaya, ia bahkan menolak untuk berpikir hal itu terjadi. Kurasa aku akan segera tidur. Bagaimana dengan masalah tidur ini? Biasanya aku tidur bersandar pada Fen, tapi... Ia melihat ke sisi serigala. Suasana akan terasa agak intim jika ada dua orang yang tidur bersama di sana. Jangan khawatir, aku bisa tidur dimanapun dan kapanpun aku mau, kapanpun dan dimanapun. Bahkan sepetak rumput pun sempurna di mataku. Kamu ini kucing apa? Sofia bereaksi tanpa berpikir. Sebagian, iya, tidak banyak, tapi sebagian diriku iya. Benar juga, dia kembali menatap ekor Maya yang seputih salju dan telinga halus di atas kepalanya. Ngomong-ngomong, kamu tidak perlu khawatir tentangku dan tidurlah sesukamu. Baiklah, kalau begitu. Setelah selesai bicara, Sofia membuat dirinya lebih nyaman sambil bersandar pada Fen. Tak butuh waktu lama baginya untuk tertidur. Kok bisa tidur secepat itu? Aku aja nggak bisa. Sepertinya tidur sangat penting baginya karena dia juga bangun siang. Ngomong-ngomong, apa kau benar-benar tidak masalah dengan itu, Fen? Maya menunjuk ke sisi serigala, tempat Sofia terkubur di balik bulunya dengan ekspresi puas. Aku nggak terlalu peduli. Dia memang sudah seperti itu sejak kita pertama kali bertemu.
Sudah berapa lama kalian berdua bersama? Sepertinya kalian sudah terbiasa satu sama lain. Sejak dia hadir ke dunia, kurasa. Oh, jadi karena dia sudah lahir, iya. Ya, sejak dia terlahir kembali. Sedikit kesalahpahaman terjadi di antara mereka karena serigala itu belum sepenuhnya menyuarakan jawabannya. Menarik. Ngomong-ngomong soal iblis, siapa sih Sofia? Ia melirik gadis yang sedang tidur itu dengan tatapan penuh tanya. Dia punya latar belakang yang agak, katakanlah, rumit. Banyak hal terjadi yang menyebabkan dia berakhir di sini. Kurasa bukan hakku untuk memberitahumu. Sebaiknya kau tanyakan sendiri padanya nanti. Begitu, jadi dia memang begitu, imajinasi gadis kucing itu kembali liar. Gadis itu benar-benar. Tidak, aku tidak mengatakan apa-apa. Oke, Fan punya firasat jelas bahwa ada sesuatu yang salah dalam percakapan mereka, tapi ia tak cukup peduli untuk mencari tahu apa sebenarnya yang salah. Pokoknya, kurasa aku juga akan istirahat. Aku punya firasat dia akan melakukan sesuatu yang keterlaluan besok yang akan membuatku jauh lebih lelah daripada yang kuinginkan. Maya melirik gadis yang satunya sambil memberikan prediksinya untuk masa depan. Itu mungkin pilihan yang bijaksana. Fan terpaksa setuju. Selamat malam, kalau begitu. Dia menemukan tempat yang nyaman setelahnya dan tidak kesulitan untuk tertidur beberapa saat kemudian. Keesokan harinya, setelah keduanya berhasil membangunkan gadis yang mengantuk itu, rombongan melanjutkan perjalanan. Perjalanan itu sebenarnya memakan waktu beberapa hari karena Sofia terus-menerus teralihkan, tetapi mereka akhirnya sampai di ruang bawah tanah Forsaken Maze. Yah, aku tidak yakin apa yang kuharapkan, tapi ini sungguh mengecewakan. Sofia menatap pintu masuk ruang bawah tanah dengan ekspresi kecewa. Sebuah tangga batu sederhana mengarah ke bawah tanah tanpa dekorasi atau semacamnya. Hanya sebuah papan nama kecil dan lusuh bertuliskan nama itu yang dipasang di depan pintu masuk. Seseorang bahkan menambahkan kata-kata, "Jangan repot-repot" dengan warna berbeda di atasnya. Sudah kubilangkan, tempat ini punya nama itu karena suatu alasan. Maya tidak mengerti reaksinya setelah semua ini. Meskipun begitu, aku merasakan adanya monster dari bawah tanah. Fan menambahkan pengamatannya sendiri. Kamu juga bisa merasakan monster. Itu pertama kalinya gadis kucing itu mendengarnya. Fan adalah orang yang mengajariku hal itu. Benarkah? Apa menurutmu aku juga bisa mempelajarinya? Ia menghadap serigala itu. Sepertinya sangat berguna. Itu sihir non-atribut yang cukup maju, atau lebih tepatnya, sihir tak terkategori. Benarkah begitu? Saya rasa itu bukan hal yang mustahil. Serius? Ya, meskipun tidak sehebat orang aneh di sana, kekuatan sihirmu jelas berada di sisi ekstrim. Setelah kau merasa nyaman menggunakan semua jenis sihir tanpa mantra, dan sudah lebih menguasai kekuatanmu, tanyakan lagi padaku. Ya, gadis kucing itu terdengar termotivasi. Aku baru saja diremehkan begitu saja, iya. Memangnya begitu, kan? Sofia bereaksi terhadap tuduhan aneh itu. Tidak, terserah, dia tidak melanjutkan masalah itu lagi. Karena kita sudah di sini. Ayo kita lihat ke dalam. Tentu, dua lainnya setuju dan menuruni tangga untuk memasuki ruang bawah tanah Forsaken Maze. Saat turun, ukuran Fan juga menyusut karena terasa relatif sempit. Sofia mencoba melihat sekeliling begitu mereka sampai di ujung tangga, tetapi tidak melihat banyak. Gelap sekali, iya, segala sesuatu di sekitarnya pada dasarnya hitam kecuali beberapa benda yang berkilauan samar tergantung di dinding, yang sedikit menerangi tempat itu. Mungkin itu salah satu alasan mengapa tak seorang pun pernah menemukan jalan keluar dan tak repot-repot menjelajah lebih jauh. Maya juga melihat sekeliling. Bahkan aku tak bisa melihat terlalu jauh ke depan, padahal aku punya penglihatan yang sangat tajam. Pupil matanya tampak sangat besar, dan matanya sedikit berkilauan karena pantulan cahaya di kegelapan, hampir seperti kucing sungguhan. Sofia mendapati dirinya terhanyut dalam tatapannya sejenak karena ia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya sebelum ia tersadar kembali. Tidak bisakah mereka menggunakan sihir cahaya saja? Mata berkilau itu tertuju padanya. Sofia, sihir cahaya adalah salah satu jenis sihir yang paling langka, sebenarnya, kau satu-satunya orang kedua atau ketiga yang pernah kutemui yang bisa menggunakannya, dan tak satu pun dari mereka yang bisa menerangi seluruh area. Aku tidak tahu itu, dia sungguh terkejut. Aku tidak mengharapkan yang kurang. Maya mengira gadis yang kurang akal sehat itu tidak menyadari kekonyolannya. Oke, kalau begitu, ayo kita nyalakan lampunya. Dengan jentikan jarinya untuk efek tambahan, Sofia menerangi seluruh area. Keterlaluan seperti biasanya, bukannya aku iri atau apa. Aku akan mengajarimu nanti, jangan khawatir. Dia melirik gadis kucing itu sambil tersenyum. Terima kasih. Baiklah, ayo kita jelajahi. Melihat detail-detail baru itu, Sofia bersemangat sejenak.
Meskipun lampunya sangat berguna, aku tetap hanya bisa melihat sampai tikungan berikutnya. Jalan setapak di depan mereka berbelok tajam ke kanan, tak jauh dari situ. Setelah memimpin, ia hendak berbelok ketika Fen tiba-tiba menghentikannya. Tunggu sebentar, dia menggigit leher bajunya dan mengangkat gadis itu dari tanah. Ada apa? Ia tergantung di udara, tak mampu melangkah lagi. Ada yang terjadi. Labirin ini punya beberapa jebakan tersembunyi. Maya, ambil batu, dan lemparkan ke arah Sofia yang ingin dituju. Ya, sesuai perintah, ia meraih batu seukuran kepalan tangan dan melemparkannya. Begitu batu itu menyentuh tanah, lantainya runtuh dan menampakkan lubang penuh paku tajam. Aduh! Serius, jebakan maut setelah tikungan pertama. Sofia malah tampak marah, bukannya takut. Lelucon macam apa itu? Seharusnya itu hanya ada di lantai bawah. Apakah kamu pernah memasuki labirin sebelumnya? Gadis kucing itu bertanya-tanya dari mana pengetahuannya berasal. Bukan secara pribadi, tapi aku membaca banyak buku tentang, atau berisi penjelajahan bawah tanah dan semacamnya. Setelah punya akses ke begitu banyak buku, kesalahpahaman Maya tentang latar belakangnya semakin menjadi-jadi. Ngomong-ngomong, Fen, bagaimana kau tahu ada jebakan? Bisakah sihir pendeteksimu melakukan itu juga? Bukan hanya makhluk hidup. Itu mirip sekali. Kalau aku harus menamainya, aku akan menyebutnya sihir deteksi bahaya. Oh, Sofia tertarik. Kamu harus mengajariku yang itu nanti. Tentu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gadis kucing itu melihat lubang besar di depan kelompok yang menghalangi jalan mereka. Agak antiklimaks sih, tapi kenapa aku tidak pakai sihir tanah saja untuk mengisi lubangnya? Setelah mengatakannya, Sofia pun melakukannya. Memang kurang elegan, tapi berhasil. Maya tidak menambahkan apapun. Fen, beritahu kami lagi kalau kau melihat jebakan, oke? Dengan Sofia di depan, kelompok itu melanjutkan penjelajahan mereka untuk sementara waktu tanpa terjadi apa-apa. Setelah jebakan selamat datang pertama, belum ada jebakan lain yang muncul. Namun, ada hal lain yang mengganggu sang pemimpin, membuatnya berhenti. Aduh, tak menyangka Sofia akan berhenti mendadak. Maya menabrak punggung Sofia. Ada apa? Sihir deteksiku menangkap sesuatu. Entah kenapa aku baru menyadarinya sekarang. Terkadang, dinding penjara bawah tanah bisa menghalangi jenis sihir tertentu. Fen menjelaskan padanya. Benarkah? Nah, ada 4 target di tikungan berikutnya. Benarkah? Jenis apa? Coba kulihat. Sofia melangkah beberapa langkah dan melirik ke sudut. Mengenali musuhnya, seluruh tubuhnya memutih sementara ia membeku di tempat. Sofia, gadis kucing itu menjadi khawatir. Tak ada reaksi. Beberapa saat kemudian, cahaya biru bersinar di sudut, diiringi suara kobaran api dan panas yang luar biasa. Wajah Sofia perlahan kembali pucat sambil mendesah. Mereka semua sudah pergi sekarang. Macam apa sih monster yang sampai membuatmu takut? Laba-laba raksasa sialan. Seluruh tubuhnya menggigil. Laba-laba, maksudmu laba-laba. Maya mengoreksinya dengan istilah yang terdengar sedikit berbeda. Aku tidak peduli bagaimana mereka dipanggil. Mereka sudah pergi sekarang. Kau sungguh menggemaskan, iya. Dia menatap gadis yang gemetar itu dengan ekspresi hangat. Menjijikkan sekali. Sofia masih merinding sampai-sampai ia lupa merasa malu dengan ucapan gadis kucing itu. Fen, apa kau bisa mendeteksi monster lain yang sejenis di dalam labirin ini? Sebenarnya ada beberapa. Singkirkan mereka. Yang mana? Mereka semua. Apa kamu yakin? Singkirkan. Mereka. Semua. Matanya tampak menakutkan. Sesuai permintaanmu, ratuku. Sambil memutar bola matanya, Fen berkonsentrasi sejenak, dan tak lama kemudian, ledakan-ledakan terdengar dari berbagai jarak di dalam labirin. Semuanya lenyap. Bagus. Bagaimana kalau kita, lanjutkan. Maya tidak yakin harus berkata apa dalam situasi ini, selain mengingat-ingat bagaimana serigala itu menyapa Sofia. Setelah pemimpin mereka tenang, kelompok itu melanjutkan perjalanan tanpa ada hal aneh yang terjadi karena lantai sudah kosong. Setelah beberapa saat, dijaga oleh jebakan lain, mereka menemukan tangga menuju ke bawah. Bab 34 Lantai 2 Penjara Bawah Tanah. Kelompok itu sedang menjelajahi ruang bawah tanah labirin terabaikan. Setelah Sofia mengamuk dan memerintahkan pembantaian semua monster mirip mata-mata, mereka akhirnya menemukan tangga menuju lantai 2 labirin. Jadi, kukira ada jebakan selamat datang untuk kita juga di sini. Sofia melihat sekeliling jalan setapak yang mereka lalui setelah turun, mencoba menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ya, ada sesuatu di dinding. Anak panah. Dia menebak secara liar berdasarkan buku-buku yang pernah dibacanya sebelumnya. Sepertinya begitu. Apa yang akan kau lakukan? Fen menatapnya.
Mari kita lihat, Maya, mau coba kalau kamu bisa lari dari anak panah. Bagaimana kalau tidak? Dia tidak menyukai gagasan itu. Baiklah, aku akan melakukannya sendiri. Oke, Sofia berjongkok dan bersiap. Dengan hati-hati menyesuaikan kekuatan sihir bumi yang akan digunakannya, agar tidak mengulangi bencana saat ia menabrak pohon, ia langsung melesat di tempat. Meskipun hampir tampak seperti meninggalkan jejak bayangan, gadis itu melesat menyusuri koridor. Sofia sudah tiba di ujung koridor dan nyaris berhenti sebelum menabrak dinding di sana, dan baru kemudian anak panah mulai melesat dari dinding-dinding lainnya. Maya memasang ekspresi kosong. Wow, kau benar-benar bisa berlari lebih cepat dariku dengan yang itu, Sofia. Fen malah terkesan. Deteksi bahayaku berhenti merespons. Kita harus siap berangkat sekarang. Serigala itu mulai berjalan. Tentu saja, gadis kucing itu mengikutinya dari belakang, tampak sedikit lelah. Fen, aku merasakan banyak sekali monster sekarang. Apakah masih ada lagi makhluk-makhluk ini? Petik 2. Tidak, aku sudah membasmi semua mata-mata yang ada. Bahkan, hampir semua reaksi monsterku bertipe lendir. Ia jadi semakin tidak menyukai mereka. Dengan ekspresi jijik, Sofia teringat tentakel-tentakel lendir yang ditemuinya saat pertama kali tiba di dunia ini. Slime, Maya bereaksi jauh lebih keras saat tiba-tiba berteriak. Oke, ayo pulang. Kalian berdua. Wajahnya seputih kain kafan. Aku tidak mau melangkah lagi. Slime itu, tidak. Mereka musuh semua wanita. Aku, sangat setuju. Tapi, Sofia jelas juga tidak suka. Maya, apa ada sesuatu yang terjadi antara kamu dan para Slime itu dulu? Dia merasa reaksinya agak berlebihan. Tidak ada yang terlalu ekstrim, kujamin. Aku hanya tidak suka mereka. Wajah gadis kucing itu masih memerah. Tidak ada hal buruk yang terjadi padaku, tapi... pokoknya, jangan tanya, oke. Kumohon. Dia memalingkan wajahnya. Begitu. Suara Sofia tiba-tiba berubah datar dan monoton, tanpa emosi sedikit pun. Jadi sekarang sudah jadi urusan pribadi, ya. Meskipun tanpa emosi itu, jelas terlihat bahwa gadis itu sedang marah. Seolah-olah tidak ada cukup alasan untuk membenci kalian semua, Setelah tawanya yang menyeramkan berakhir, kelompok itu tiba-tiba terkurung di dalam kubah tanah. Beberapa saat kemudian, uap mulai mengepul dari tanah yang perlahan memerah, dan suhu di dalamnya meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sebelum menjadi terlalu tak tertahankan, Sofia menghentikan apapun yang sedang dilakukannya dan membuka kubah itu lagi. Maya terkejut saat melihat sekeliling. Dinding, langit-langit, dan lantai semuanya tertutup lapisan jelaga hitam tebal. Setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari beberapa struktur meleleh dan berubah menjadi seperti kaca, meskipun terbuat dari batu padat. Apa yang kau lakukan? Aku baru saja menghapus semua bentuk kehidupan kecuali kita dari lantai ini. Suara Sofia yang terdengar sangat tenang, ditambah tatapannya yang kosong, membuatnya tampak sangat menakutkan. Fen, begitu kita kembali keluar, kita akan membasmi semua lendir di planet ini. Tenanglah, gadis. Bahkan serigala itu pun terkejut. Saya tenang. Itu tidak membuatnya menjadi lebih baik. Sofia, terima kasih sudah marah untukku, tapi kamu tidak perlu melakukan itu, oke? Tidak. Makhluk-makhluk ini melewati batas yang seharusnya tidak mereka lewati. Permainan berakhir untuk mereka. Ada semacam api yang menyala di matanya. Tidak terjadi apa-apa. Maya menoleh ke serigala untuk meminta bantuan. Fen, lakukan sesuatu padanya. Maya menoleh ke serigala untuk meminta bantuan. Bolehkah aku tahu apa tepatnya? Dia tidak tahu. Kita harus mengalihkan perhatiannya entah bagaimana caranya. Pekerjaan itu lebih cocok untukmu, gadis. Aku tak sabar memburu mereka semua. Sofia semakin kehilangan kendali. Cepatlah, kucing. Dasar pelayan yang tidak bisa diandalkan. Maya mengeluh tentang sesuatu yang tidak dipahaminya sebelum mengangkat tangannya ke udara. Terserah, aku tidak peduli lagi. Menyerah, ia menghampiri gadis yang marah itu dan memeluknya dari belakang entah dari mana. Bagaimana kalau kita hentikan itu, bodoh? Bisiknya di telinga gadis itu. Efeknya langsung terasa. Matanya kembali normal, atau lebih tepatnya mulai berputar-putar kebingungan karena ia tak mengerti apa yang sedang terjadi. Maya, rasa malu karena dipeluk, ditambah dengan bulu kucing yang mengusap pipinya saat ia menyandarkan kepalanya di bahu Sofia, sudah cukup membebani otaknya. Apa yang terjadi di sini? Seolah tersadar kembali, ia hampir tampak bingung dan sepenuhnya melupakan rencana genosida slime-nya. Syukurlah. Terdengar lega, Maya melepaskannya lagi. Kau benar-benar menakutkan.
Apa yang terjadi? Dia masih bingung. Kamu lepas kendali lagi. Fan menjawabnya. Ah, Sofia mengalihkan pandangannya. Gadis itu yang membawamu kembali. Dia menatap kucing itu. Terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih dengan canggung, Sofia berbalik karena malu dan segera melangkah maju. Oh oke, ayo kita lanjutkan menjelajah. Ia berlari. Serigala itu mengikutinya tanpa berkata apa-apa, dan Maya tepat di belakangnya. Fan, dia menatapnya. Ada apa? Di luar kendali. Yah, agak sulit dijelaskan karena aku seharusnya tidak menjelaskan detailnya, tapi karena beberapa keadaan, emosi atau karakter Sofia aku tidak akan bilang kacau, tapi lebih tepatnya, dia terkadang tidak bisa mengendalikannya dengan baik seperti yang dia inginkan. Kalau dia tidak bisa memproses sesuatu atau terstimulasi di atas titik tertentu seperti terlalu marah, itu bisa saja terjadi. Dia merujuk pada percobaan genosida Slime. Maya butuh waktu sebentar. Apakah dia terkena kutukan? Aku tidak akan sejauh itu. Meskipun, seseorang pasti telah mengubah kepribadiannya. Sofia sebenarnya menyukai sebagian besar perubahan itu karena dia tidak menyukai dirinya yang dulu. Namun, dia belum terbiasa dengan perubahan-perubahan ini. Jadi, ketika dia lepas kendali lagi, kita harus menghentikannya. Aku mengerti. Yah, tidak juga, tapi semacam. Ada banyak hal yang harus ia terima. Tunggu. Apa aku benar-benar tidak apa-apa menceritakan semua ini padaku? Mungkin tidak. Fan terdiam sejenak. Tapi aku tetap ingin kau tahu. Sepertinya gadis itu menikmati waktumu, jadi kau seharusnya tahu apa yang sedang kau hadapi. Terima kasih sudah percaya padaku. Oke, aku memang agak senang dia sampai marah-marah begitu demi aku sampai-sampai dia lepas kendali. Aku punya teman yang lumayan rewel, iya. Yah, dia lumayan bisa dipeluk, jadi bisa lebih parah lagi. Ya, Fan menganggukkan kepalanya yang besar. Tapi kamu tidak akan pernah bosan. Itu benar. Tapi jangan bilang kalau aku sudah memberitahumu, oke? Sekarang kamu berkata begitu, Maya memutar matanya. Kamu akan mengerti kenapa dia agak rumit begitu dia menceritakan keadaannya. Jangan terlalu terkejut, itu cukup mengejutkan. Gadis kucing itu tertawa garing. Di dalam benaknya, ia sudah menciptakan kisah masa lalunya yang agak konyol untuk gadis itu. Hei, kalian ikut atau apa? Sofia, yang jauh di depan mereka, mendesak mereka berdua untuk bergegas. Ya, mereka mempercepat langkahnya. Karena benar-benar tak ada yang tersisa di lantai ini, akibat amukan gadis itu, kelompok itu tidak banyak menjelajahi kekacauan hangus ini dan langsung menuju ke lantai 3 begitu mereka menemukan tangga yang menuntun mereka turun. Sebuah pola perlahan terbentuk di sini. Oh, nggak ada jebakan selamat tinggal, kan? Sofia memiringkan kepalanya saat mereka menuruni tangga. Aku cukup yakin jebakan apapun yang ada di sana, semuanya langsung hancur lebur. Maya tersenyum kecut saat menjawab. Setelah tertawa canggung, rombongan itu tiba di lantai 3. Bau sekali. Ya, gadis kucing itu setuju. Mayat hidup? Ya, aku bukan penggemarnya, Fan lah yang paling tidak suka lantai itu. Indera penciumannya yang tajam tidak membantunya. Setidaknya, aku tidak mendeteksi banyak dari mereka. Mayat hidup, makhluk seperti zombie dan kerangka. Zombies, tapi ya, hal semacam itu. Sama saja, Sofia berhenti peduli dengan nama-nama aneh itu, yang sama sekali tidak berkesinambungan. Cuma tanya untuk memastikan, tapi apa yang terjadi kalau digigit zombie? Menurut dunia lamanya, hal ini harus dihindari sebisa mungkin. Kalau mereka menggigitmu, Fan tidak mengerti. Yah, kamu digigit, tapi kurasa itu tidak menyenangkan. Begitu, dia sebenarnya terdengar sedikit kecewa. Bagaimana kalau kita coba bersihkan lantai ini dengan cara biasa, untuk kesempatan langka? Maya mengajukan permintaan yang tidak masuk akal. Normal, Sofia memiringkan kepalanya mendengar konsep asing itu. Mau memimpin, Maya, lakukan saja sekuat tenaga kalau mau. Ia tak bisa bersikap normal dan menyerahkan kepemimpinannya. Benarkah? Bolehkah? Aku juga ingin mencoba sihir. Ya, nggak usah ditahan. Tapi ada syaratnya. Aku tidak suka mendengarnya. Gadis kucing itu punya firasat buruk. Apapun kecuali sihir tanpa mantra dilarang. Dari awal memang sudah ada rintangan besar, ya. Oke, tapi aku mau hadiah kalau aku berhasil membersihkan lantai sendirian dengan cara itu. Hadiah? Kurasa aku tidak keberatan, tapi apa yang kau inginkan? Itu rahasia. Maya tersenyum nakal sementara ekornya bergoyang riang. Haruskah aku takut? Dia sudah takut. Tidak ada yang buruk. Namun, ekspresinya yang ceria tidak berubah. Mungkin. Aku belum sepenuhnya yakin, tapi
Sofia ragu-ragu sambil menatap gadis kucing itu, tapi membiarkannya begitu saja. Yah, terserahlah. Baiklah, silakan. Besar, setelah menyetujui apapun yang disetujui Sofia, dia membiarkan Maya mengambil alih pimpinan sebelum kelompok itu mulai menjelajahi lantai 3 ruang bawah tanah Forsaken Maze. Bab 35 Lantai 3. Kelompok itu telah memasuki lantai 3 ruang bawah tanah labirin terabaikan. Dengan harapan mendapatkan hadiah pilihannya dari Sofia jika ia berhasil menyelesaikan level itu sendirian, Maya mengambil alih pimpinan. Gadis kucing itu hanya melangkah beberapa langkah sebelum berhenti lagi. Ada yang aneh dengan dinding di sana. Ia memusatkan pandangannya pada dinding di ujung koridor yang lain. Jebakan selamat datang. Sofia melihat ke arah yang sama, tetapi tidak bisa melihat apa yang dilihat gadis kucing itu. Fen, bagaimana menurutmu? Tidak, jangan jawab. Maya menghentikannya. Aku ingin tahu sendiri. Ia melangkah beberapa langkah lagi ke arah dinding, meraih batu di dekatnya, dan melemparkannya ke dinding itu, tetapi batu itu lenyap begitu saja saat seharusnya mengenai sasarannya. Jalan rahasia. Apa itu termasuk jebakan? Sofia bingung harus berpikir apa. Aku tidak yakin. Tapi sepertinya tidak. Bagaimana kalau kita cari tahu? Dia punya sisi petualang. Tentu. Tanpa menolak, kelompok itu melangkah melewati tembok palsu dan tiba dengan selamat di sisi lain. Yah, mengecewakan. Maya mendesah sambil melihat ke sisi lain. Sama seperti sebelumnya, yang bisa dilihatnya hanyalah lorong sempit. Mungkin itu jalan pintas. Sofia mencoba bersikap positif. Atau sebaliknya, Fen tidak. Pokoknya, ayo kita lanjutkan. Kepercayaan dirinya sedikit terpukul. Setelah menelusuri jalan rahasia itu selama beberapa saat, akhirnya mereka bertiga bertemu dengan musuh. Oh, kerangka. Sofia mengamatinya dengan penuh minat. Kelihatannya keren banget, tapi kayaknya nggak kuat banget. Penampilannya agak kasar, membawa pedang yang hampir nggak bisa disebut kerangka lagi karena sudah rusak. Ya, beruntungnya aku. Maya senang dia tidak harus menghadapi musuh yang kuat sejak awal. Jangan lupa, hanya sihir tanpa mantra. Dia teringat gadis kucing tentang kesepakatan mereka. Ia terdiam sejenak, tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Sihir air, sepertinya bukan pilihan yang tepat, udara. Mungkin beberapa bilah angin bisa membantu. Maya meniru kebiasaan gadis itu yang bergumam sendiri. Bolehkah aku melakukannya? Mau tips? Tidak, motivasinya tinggi. Biar aku coba dulu. Ia kembali berkonsentrasi pada targetnya. HRMN, dengan mengerahkan segenap tenaga, angin perlahan mulai berputar di sekitar kucing itu. Dengan suara berderak, angin itu kemudian melesat dengan dahsyat ke arah kerangka itu. Setelah hancur berkeping-keping, pecahan-pecahan tulang menghantam dinding tempat monster itu berdiri beberapa detik yang lalu. Oh, kamu berhasil. Kerja bagus. Sofia memujinya. Dia tampak agak canggung. Aku sebenarnya ingin membuat bilah pedang yang sebenarnya, tapi hasilnya tidak seperti yang kubayangkan. Tapi, ternyata memang kuat. Sepertinya gambaranmu tentang sihir itu kurang detail, Fen memberikan kritiknya. Aku mengerti, iya, sepertinya aku perlu latihan lebih banyak. Tetapi ledakan udara itu, sangat bagus. Sofia mencoba menghiburnya. Aku malah berpikir, sebagai serangan terhadap kerangka, itu lebih efektif. Terima kasih, suaranya terdengar tidak senang. Pokoknya, ayo kita lanjutkan. Berusaha untuk tetap fokus, Maya maju terus. Saat menyusuri labirin, kelompok itu akhirnya bertemu dengan 3 zombie. Menjijikkan. Sofia tampak jijik saat melihat gumpalan setengah membusuk berwarna hijau kecoklatan yang dulunya mirip manusia. Gadis kucing itu menunjukkan ekspresi serupa, tetapi Fen yang paling seringai di antara mereka bertiga. Maya, bolehkah aku minta sesuatu? Tolong jangan gunakan apapun yang berhubungan dengan api. Satu-satunya yang baunya lebih parah daripada zombie adalah zombie yang terbakar dan hangus. Benarkah? Kalau begitu, aku pasti tidak akan melakukan itu. Terima kasih banyak. Dia tampak lega. Apa yang bisa kugunakan sebagai gantinya? Ia kembali memejamkan mata dan memiringkan kepala sambil berpikir. Terserahlah, aku masih belajar. Ia menyerah relatif cepat, dan angin dari sebelumnya terbentuk kembali. Menggunakan sihir yang sama, ketiga zombie itu terkena semburan udara yang kuat dan terciprat ke dinding di belakang mereka dengan suara basah. Sofia meringis melihat noda coklat kemerahan di dinding dan potongan daging busuk berserakan di mana-mana. Maaf, sumber kekacauan ini tidak bisa menambahkan apapun lagi. Tetapi tetap saja, kerja bagus. Serangan itu benar-benar membuatku tergila-gila, jadi tak perlu malu dengan kesalahan kecil itu. Benar, cukup efektif. Aku akan tetap melatih serangan pedang yang tepat setelah kita selesai di sini. Motivasi Maya memang naik turun.
Mereka segera meninggalkan area itu karena pemandangan dan baunya tidak sedap, lalu mengikuti jalur labirin sambil menghindari zombie lain sebisa mungkin. Gadis kucing itu mengalahkan beberapa kerangka lagi dan menjadi sangat terampil dalam teknik hembusan angin yang dipelajarinya secara tidak sengaja. Setelah berkeliling sebentar, mereka akhirnya menemukan tangga menuju lantai berikutnya, tetapi ada sesuatu yang menghalanginya. Oke, orang itu tidak terlihat seperti karakter mafia pada umumnya, kata Sofia sambil memandang monster yang menghalangi tangga dari jarak aman. Tingginya hampir 3 meter dan penampilannya tidak seperti kerangka karena masih memiliki sesuatu yang menyerupai kulit, tetapi tubuhnya mengerut dan tampak sangat kasar. Beberapa bagiannya juga berlubang dan tulang-tulangnya terlihat dari bawah. Cahaya biru merembes keluar dari tubuhnya, senada dengan bola-bola berkilau berwarna sama yang dimiliki monster itu, bukan mata. Musuh itu mengenakan semacam pakaian, yaitu jubah usang, belum lagi sesuatu yang menyerupai mahkota di kepalanya. Selain itu, ia membawa tongkat tua sebagai senjata. Seekor lik, gumam Maya dengan suara rendah. Lik, gadis itu memikirkannya sejenak. Orang-orang yang masih cerdas, yang menguasai yang lain atau semacamnya. Jadi yang itu namanya sama, iya. Penamaan dunia ini masih di luar pemahamannya. Selamat bersenang-senang dengan benda itu, Maya. Bisakah aku benar-benar mengalahkannya? Kekuatanmu jauh, jauh lebih tinggi, tambah serigala itu. Semuanya tergantung padamu bagaimana kau akan memanfaatkannya. Benarkah? Dia tampak tidak yakin. Yah, kurasa aku tidak percaya diri menghadapinya secara langsung dengan sihir tanpa mantra secara tiba-tiba. Aku masih kurang pengalaman. Aku akan mencoba membunuhnya sekaligus dari jarak jauh tanpa benar-benar melawannya. Itu tentu keputusan yang bijaksana. Tidak seperti seseorang yang selalu bertindak tanpa berpikir panjang. Oi, keluh gadis itu pada Fan. Kamu juga nggak lebih baik, kan? Dia tidak menjawab karena dia juga suka mencela terlebih dahulu dan bertanya kemudian. Ahaha, aku juga dulu begitu. Gadis kucing itu bersimpati pada mereka. Setidaknya sampai seseorang datang dan menunjukkan padaku seperti apa kekuatan yang sesungguhnya, sungguh konyol. Itu langsung menenangkanku. Hei, aku punya nama, oke. Sofia banyak mengeluh hari ini. Pokoknya, ia mengabaikannya. Lebih baik aku mengerahkan kekuatan penuh dan langsung mengalahkannya, ya. Menyelinap mendekati Lik sedekat mungkin tanpa ketahuan, gadis kucing itu menyiapkan sihirnya. Angin dengan cepat berputar di sekitar monster itu, dan seketika, lingkaran api pun muncul. Sebelum Lik itu sempat bereaksi, ia sudah terperangkap di dalam tornado api dan mati dengan cepat tanpa sempat berteriak. Menyegarkan sekali. Lagi pula, bertarung memang yang terbaik. Ia tampak puas. Bukan berarti pertarungannya berat. Yah, sekali lagi, itu agak anti klimaks. Maya, kau benar-benar gadis yang luar biasa kuat. Kau orang terakhir yang ingin ku dengar ucapan itu, Sofia. Dia sedikit marah. Aku sudah menduganya datang. Tapi dia ada benarnya juga. Fan memihak Sofia. Walaupun kau masih hijau di balik layar, dengan kekuatan terpendammu, menguasai dunia di masa depan juga bukan hal yang mustahil bagimu. Tidak. Gadis kucing itu menggeleng cepat. Apa yang kau bicarakan? Aku jujur, aku tidak yakin kamu masuk 10 besar karena akhir-akhir ini aku agak menyendiri dan sudah lama tidak bertemu dengan yang lain, tapi kamu pasti masuk 30 besar, Maya. Setidaknya 40 besar kalau keadaan tidak berubah drastis selama aku diam, yang sangat kuragukan. Yang lainnya, Sofia tidak tahu siapa yang dimaksudnya. Hanya beberapa kenalan. Ia punya firasat buruk tentang apa atau siapa yang dimaksud pria itu. Lalu, bagaimana denganku? Akhir-akhir ini, aku merasa kamu mungkin akan berada di atasku, jadi. Seharusnya aku tidak bertanya, implikasinya membuatnya takut. Ia tidak ingin tahu seberapa kuat dirinya dibandingkan dengan orang lain di dunia. Maya melewatkan sesuatu, 30 teratas apa? Makhluk terkuat di dunia ini. Yah, setidaknya dalam hal kekuatan magis murni. Gadis kucing itu tidak menjawab dan hanya menatapnya dengan mulut terbuka. Mungkin sulit diterima karena kamu sedang bepergian dengan kami berdua sekarang, tapi kamu memang pengecualian, nak. Sudah lama sejak aku bertemu orang sepertimu. Selain orang-orang aneh di antara orang-orang aneh yang ada. Dia tetap diam, mencoba memahami apa yang dikatakan serigala itu. Jadi, kalau salah satu dari kita jadi penjahat, dunia ini bakal kena masalah serius, ya. Sofia menambahkan kejutannya sendiri. Lucu sekali kau bilang begitu. Fan menatapnya. Siapa yang hampir memulai genosida terhadap banyak ras? Seolah-olah Anda tidak pernah ingin menghapus satu atau dua ras. Fan tidak menjawab. Setidaknya, aku tidak berencana memukul pengawas itu. Benar juga. Gadis itu mengepalkan tinjunya. Aku hampir lupa soal si idiot itu. Makasih udah ngingetin aku.
Tentu, ngomong-ngomong, Maya, itu memang benar. Kalau kau ingin memerintah, itu masih dalam jangkauanmu di masa depan. Hal yang sama berlaku untuk Sofia, tentu saja. Nah, kalian berdua bisa jadi penguasa dunia ini bersama-sama. Dia sedang bersenang-senang. Fen, aku sudah bilang kalau aku tidak berniat menjadi Raja Iblis berikutnya. Kita sudah membahasnya. Keduanya sempat berdiskusi serupa saat membicarakan kekuatannya di masa lalu. Iblis, Raja-Raja. Mendengar hal itu membuat Maya bereaksi dan kembali ke dunia nyata. Baiklah, Ratu, tentu saja, tapi... Sudahlah, lupakan saja. Aku tidak bilang apa-apa, jangan pedulikan aku. Tentu saja, aura keyakinan menyelimuti gadis kucing itu, kini yakin akan sesuatu sementara ia menggumamkan sesuatu yang hampir tak terdengar. Keluarga kerajaan, kesalahpahamannya yang terus berlanjut tentang latar belakang Sofia telah berkembang tak terkendali. Ngomong-ngomong, Sofia memiringkan kepalanya sejenak karena tidak mengerti apa yang dikatakannya, tetapi akhirnya mengabaikannya. Selamat atas kelulusanmu. Setelah lig itu dikalahkan, lantainya telah dibersihkan, dan kelompok itu dapat menaiki tangga ke lantai berikutnya. Seperti yang kujanjikan, kau boleh mendapatkan hadiahmu, Maya. Kau mau apa? Benar. Rasa terkejut karena Sofia menjadi bangsawan dalam benaknya tak hanya membuatnya lupa bahwa ia adalah bagian dari makhluk terkuat di dunia, tetapi juga tentang menerima imbalan apapun yang diinginkannya dari Sofia. Meskipun itu semua hanya kesalahpahaman, ia sama sekali tidak menyadarinya. Aku punya begitu banyak pilihan sehingga aku belum memutuskan apa yang kuinginkan. Ia sudah cukup pulih untuk menggoda gadis itu sedikit. Dan aku khawatir, nggak perlu. Itu semua ide yang seru. Senyum tipis Maya dan kibasan ekornya yang riang tak membuat Sofia tenang sama sekali. Khawatir, memang. Setelah selesai mengganggu Sofia, rombongan itu turun ke lantai 4. Sesampainya di sana, Maya langsung kehilangan senyumnya karena ia langsung mendapat karma dari ejekannya. Selanjutnya bab 36 lantai 4 dan 5.